ketemu lagi dengan Biar Laundry. Ya, kali ini saya akan bikin satu kelas laundry yang berhubungan dengan karyawan. Kenapa saya bikin kelas ini? Kebetulan saya lagi berlibur di Bali selama 4 hari. Terus laundry saya gimana? Laundry saya tetap buka. Terus karyawannya siapa yang ngawasin? Nah, untuk itu dibutuhkan karyawan-karyawan yang tepat untuk menjalankan bisnis laundry. Dan saya hari ini menjelaskan butuh karyawan seperti apa sih. Saya akan ilustrasikan mengenai karyawan itu berdasarkan kartu ini. Ya, di sini ada King. King itu melambangkan saya, owner laundry. Ya. Terus saya akan bicara Queen. Queen ini adalah istri owner laundry. Ya. Terus ada Jack. Nah, Jack ini karyawan nih. Saya melambangkan karyawan yang menjalankan bisnis laundrynya. Dan 10 ini saya anggap sebagai pelanggan. Ya. Oke. Di sini saya juga ada 4 kerajaan lainnya. Ya. Terus ada lagi kerajaan lainnya lagi. Dan terakhir kerajaan lainnya. Ya. Oke. Nah, ini coba saya akan kumpulkan kartunya. Dan kira-kira apa yang terjadi ketika kartu ini akan diacak. Ya, diacak oleh anak saya. Coba dari anak saya. Acak, serah, potong. Itu udah dipotong oleh anak saya. 1, 2. Oke, dan potong kedua. Perlu sekali lagi? Perlu. Oke, ini tadi udah diacak-acak oleh anak saya. Dan saya akan coba menyusun. Oke, pilih 1, 2, 3, 4. Pilih yang mana? Pilih aja, tunjuk. Oke, kita bicara ini. Hari ini bicara pelanggan. Enggak, dulu. 1, 2, 3. Oke, tadi Jack apa? Jack itu karyawan. Oke, berarti saya akan coba abaikan tumpukan kartu yang lainnya. Saya akan bicara tentang karyawan ini. Ya. Karyawan seperti apa yang harus kita punya agar bisnis kita bisa autopilot. Ya. Yang pertama, karyawan ini adalah karyawan yang pintar. Ya. Dibutuhkan seorang yang pintar, ya, untuk menjalankan. Pintar dalam arti dia bisa produksi, dia bisa segalanya, biasa mengatur semua, dan kebanyakan ini manajer. Ya. Kalau di saya dijadikan manajer mungkin. Ya. Karyawan pintar ini, ya, karyawan pintar ini itu punya kelebihan, dia bisa memimpin semuanya, ya. Dan tapi dibalik kelebihan itu, kalau disalahgunakan, kalau ketika kita punya karyawan pintar ini, dia negatifnya apa? Dia bisa mengambil uang kita. Kenapa? Karena dia pintar. Otomatis dia bisa mengandalkan segala cara untuk mengambil uang kita. Nah, itu karyawan pintar. Oke. Yang kedua, bicara yang kedua ya. Karyawan berani. Karyawan berani ini dibutuhkan untuk apa? Untuk menghandle komplain-komplain customer, ya. Syukur-syukur jangan ada komplain. Tapi kadang ada customer yang nggak mau tahu ketika ada kesalahan dari kita dan dia maunya kita mengganti. Nah, kita bisa kirim karyawan berani. Nah, biasa kalau dalam satu kerajaan, jenderal yang berani ini, ya, dia paling depan majunya dalam perang, itu paling depan, dan dia memimpin semua pasukan. Nah, dia dibutuhkan karyawan berani ini, dan kita bisa pekerjakan mereka ini ada di mana? Di counter. Karena counter ini berhubungan dengan customer. Jadi kalau dia menghadapi customer apapun, dia bisa punya mental berani. Wah, itu enak banget gitu. Bukan beraninya melawan, ya. Nah, itu segi positifnya. Negatifnya apa? Sama seperti yang tadi yang pertama. Kalau dia mengambil dari negatifnya, jenderal yang satu ini
bisa dengan berani mengambil uang kita juga, ya kan? Nah, untuk itu pemilihan jenderal ini ya sangat penting. Jadi kalau kita yakin jenderal berani ini ya harus cari yang positif. Nah, jenderal yang ketiga adalah jenderal setia. Nah, ini sulit didapat karena kebanyakan jenderal-jenderal kita itu kalau udah pinter, berani, ya dia biasanya bisa keluar. Kenapa? Kalaupun kita nggak bisa kasih lebih, ya mereka akan keluar. Tapi punya jenderal setia ini enak, ya kemanapun kita ada dia pasti setia. Nah, kalau di suatu kerajaan jenderal setia ini biasanya ada di sekeliling jenderalnya. Nah, ketika semua sudah habis diserbu dan dia tinggal dia sendiri, dia akan setia melindungi rajanya, ya. Nah, di jenderal setia ini dia akan setia, mau laundry kita lagi bagus, laundry kita lagi jelek, dia akan ada selalu di sisi kita dan umurnya perjalanannya panjang. Nah, negatifnya jenderal setia ini apa? Negatifnya otomatis kalau dia setia ikut kita, nah syukur-syukur nih jenderalnya bagus, kita aman. Tapi kalau dia udah setia tapi kerjanya kurang, tiap tahun kan kita harus naikin gaji ya. Semakin panjang dia bekerja sama kita ya gajinya dia pasti makin tinggi. Nggak bisa kita tetap gaji gitu aja, nggak bisa. Tapi ya ini sangat dibutuhkan jenderal ini. Nah, jenderal yang terakhir ini kita bicara jenderal yang bisa dipercaya. Nah, jenderal ini paling susah dari semua jenderal yang ada di sini, ya. Ini jenderal ini dibutuhkan benar-benar dipercaya. Karena apa? Dia selalu akan pegang uang, ya, pegang uang, hubungannya dengan uang, ya kan? Kalau bisa dipercaya seperti itu. Karena apa? Jenderal ini pun juga bisa tahu keuangan kita seperti apa. Nah, ini dibutuhkan. Nah, ini sangat sulit, makanya saya bilang. Tapi kalau kita punya 4 jenderal ini, itu bisnis kita bisa berjalan dengan sendirinya. Nah, jenderal keempat ini biasanya itu hubungan dengan keuangan, accounting lah, mungkin bagian finance-nya atau apa, itu biasa jenderal keempat. Nah, apakah terus kita nanti bilang, kamu nih jenderal berani, kamu di sini, kamu jenderal pintar di sini? Nggak bisa. Itu yang tahu jenderal ini pintar, berani, setia, bisa dipercaya itu diri kita sendiri. Syukur-syukur semua jenderalnya ada di satu karakter orang itu. Wah, itu bisa lebih awet lagi, bisa besar juga kita punya laundry. Nah, biasanya kalau jenderal yang punya 4 ini apa? Ya istri kita sendiri. Nah, tapi ya kita kan nggak mau selamanya istri kita ada di laundry kita. Kita kan maunya apa? Istri kita buat jalan-jalan sama anak-anak kita, biar waktu keluarga juga terjalin dengan baik. Oke? Jadi pertanyaannya, Pak, kalau saya punya 1 jenderal ini gimana? Ya kalau memang laundrynya masih kecil ya oke. Tapi balik lagi, mau jadi besar harus punya 4 jenderal tadi. Oke? Sampai ketemu di kelas laundry berikutnya. Bye.